Pada hari ini, tanggal 1 Juni tahun 1945, setelah kita mendengarkan banyak pembicaraan dari anggota sidang BPUPKI, maka sekarang dipersilahkan Saudara Insinyur Soekarno untuk mengemukakan pendapatnya. Terima kasih. Paduka Tuan Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Jomito Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia itu. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta kepada sidang Dokuritsu Jomito Sakai mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dan dasar inilah yang nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Namun sebelumnya, maaf beribu maaf, banyak anggota-anggota telah berpidato. Namun di dalam pidato mereka itu, yang diutarakan adalah hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut tanggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah filosofis groundslah daripada Indonesia Merdeka. Filosofis groundslah itu adalah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan negara Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Tetapi Paduka Tuan Ketua yang mulia, lebih dulu izinkanlah saya membicarakan apa yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Saudara-saudara, di dalam risalah saya yang saya beri nama Mencapai Indonesia Merdeka, di situ telah saya katakan bahwa kemerdekaan, political independence ialah satu jembatan. Bahkan di buku itu saya katakan jembatan emas. Saya juga mengatakan bahwa di dalam kitab itu, Ibn Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam, sesudah ia masuk kota Riyadh dengan 6 orang. Sesudah jembatan itu diletakkan oleh Ibn Saud, maka di seberang jembatan itulah yang artinya kemudian daripada itu Ibn Saud memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang-orang yang tidak bisa membaca diwajibkan belajar membaca. Orang-orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade, yaitu orang Badui, diberi pelajaran oleh Ibn Saud. Jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok tanam. Nomade dirubah oleh Ibn Saud menjadi kaum tani, semua dilakukan di seberang jembatan itu. Dan inilah yang saya maksudkan dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun negara Indonesia yang kuat, sehat, kekal, dan abadi. Oleh karena itu, saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah gentar di dalam hati, janganlah mengingat ini dan itu lebih dulu, kalau sudah selesai baru kita merdeka. Tidak. Saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka kalau demikian. Tuan-tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka, dan kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Memang saudara-saudara, ada perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain, tapi ada satu hal yang sama di antaranya, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musik-musik Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Inggris sanggup mempertahankan negaranya. Maka kalau bangsa Indonesia, walau dengan bambu runcing kita semua siap sedia mati untuk mempertahankan Indonesia yang merdeka itu,
maka sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah siap, bangsa yang telah masak untuk merdeka, saudara-saudara. Dan di dalam Indonesia merdeka itulah kita baru menyehatkan rakyat Indonesia. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa Indonesia. Sementara itu, untuk menyusun suatu negara yang merdeka, sebenarnya tidak membutuhkan syarat yang neko-neko. Syaratnya sekedar ada buminya, ada rakyatnya, dan ada pemerintahnya, dan diakui oleh salah satu negara yang merdeka. Ini sudah cukup untuk hukum internasional. Dan janganlah gentar, suarwesteh, lantas menyelesaikan dulu 1001 soal yang bukan-bukan. Maka sekali lagi saya mau bertanya, saudara-saudara ini mau merdeka apa tidak? Mau. Sekali lagi, saudara-saudara ini mau merdeka apa tidak? Merdeka! Saudara-saudara, setelah saya membicarakan tentang merdeka, maka sekarang saya akan bicarakan tentang hal dasar. Paduka Tuhan Ketua yang mulia, untuk itu marilah kita melihat dunia ini. Banyak negara-negara di dunia ini yang merdeka, dan semuanya itu berdiri di atas satu dasar. Hitler mendirikan Jermania di atas nasional sosialis Weltanschauung. Lenin mendirikan negara Soviet di atas satu Weltanschauung, yaitu Marxis, historis, materialis. Nippon mendirikan Dai Nippon di atas Weltanschauung yang dinamakan Tenno Kodo Seisin, dan Ibn Saud mendirikan negara Arabia di atas satu Weltanschauung, bahkan di atas satu dasar agama, yaitu agama Islam. Lalu, jikalau kita hendak mendirikan negara Indonesia yang merdeka, apakah dasar kita? Apakah Weltanschauung kita? Apakah nasional sosialisme? Apakah historis materialisme? Ataukah San Mincui? Saudara-saudara, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, dasar pertama yang baik buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Tetapi apakah yang dinamakan bangsa itu, saudara-saudara? Menurut Renning, bangsa adalah le désir d'être ensemble, atau suatu gerombolan manusia yang mau bersatu dan merasa dirinya bersatu. Sedang kalau menurut Otto Bauer, bangsa adalah semua persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Tetapi saudara-saudara, kemarin tatkala Profesor Sumpomo mensitir pendapat Ernest Renan dan Otto Bauer, Mr. Yamin berkata, Vero Dirk sudah tua. Memang tuan-tuan, definisi Renan dan Otto Bauer sudah tua. Sebab pada waktu itu belum timbul Wetenschap baru yang disebut geopolitik. Renan dan Otto Bauer waktu itu hanya melihat orangnya. Mereka belum mengingat bumi yang didiami manusia itu. Mereka belum mengingat tempat. Padahal, apakah tempat itu? Yang dimaksud tempat adalah tanah air. Lalu di manakah yang dinamakan tanah air kita? Tanah tumpah darah kita. Menurut geopolitik, Indonesialah tanah air kita. Tapi Indonesia yang bulat, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kesatuan antara dua benua dan dua samudra. Maka bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Sumatera Utara sampai ke Irian. Seluruhnya saudara-saudara, karena antara manusia 70 miliar ini sudah ada le désir d'être ensemble, sudah terjadi karakter Gemeinschaft, nasi Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia, jumlahnya memang 70 miliar, tapi 70 miliar yang telah menjadi satu, sekali lagi satu, saudara-saudara. Kesinilah kita menuju mendirikan satu nasional stat di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian.
saudara-saudara. Tetapi jangan mengira bahwa tiap-tiap negara yang merdeka adalah satu national state. Bukan Preußen, bukan Bayern, bukan Sachsen adalah national state, tapi seluruh Germania adalah satu national state. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venesia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italia lah national state. Maka saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo, bahwa Mataram meskipun merdeka bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pejajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Ageng Tirtayasa, saya berkata bahwa kerajaan Banten meskipun merdeka bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan national state. National state hanya satu, Indonesia seluruhnya. Maka jikalau tuan-tuan terima baik, kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama, kebangsaan Indonesia. Tetapi kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa saja, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau yang lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state. Maaf Tuan Lim Kung Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan. Di dalam pidato Tuan, waktu Tuan ditanya oleh Kaitio, Tuan menjawab, saya tidak mau kebangsaan. Bukan begitu, maksud saya ini masih ada kelanjutannya. Kalau begitu maaf, saya mengucapkan terima kasih karena Tuan Lim Kung Hian pun menyetujui dasar kebangsaan ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme. Kita cinta tanah air yang satu, tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Kebangsaan yang kita anjurkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tapi kita juga harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Inilah filosofis yang kedua yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang saya namakan internasionalisme. Tetapi kalau saya katakan internasionalisme, bukan berarti saya bermaksud kosmopolitisme, suatu paham yang tidak mau adanya kebangsaan, yang tidak mau adanya Indonesia, yang tidak mau adanya Nippon dan tidak mau adanya Burma atau tidak mau adanya Inggris maupun Amerika. Internasionalisme tidak akan bisa tumbuh subur kalau tidak berakar di buminya nasionalisme. Dan nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini adalah prinsip pertama dan prinsip kedua yang saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Selanjutnya, apakah prinsip yang ketiga? Dasar itu adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang. Bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara buat semua, satu buat semua. Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk pihak Islam, inilah sebetulnya tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Saya pun adalah orang Islam. Maaf beribu maaf. Keislaman saya memang masih jauh belum sempurna. Tetapi kalau saudara-saudara semua membuka saya punya dada dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain dan tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini ingin membela Islam dalam mufakat,
dalam permusyawaratan, dengan cara mufakat kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan membicarakan atau bermusyawarah di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan Badan Perwakilan. Dan inilah tempat yang paling cocok untuk mengemukakan tuntutan. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan hebat sehebat-hebatnya. Sebab memang tak ada satu staf yang hidup, betul-betul hidup, jikalau di dalam perwakilannya tidak seakan-akan bergejolak, mendidih bagaikan kawah candra di muka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya. Dan prinsip yang keempat sekarang akan saya usulkan. Tuan Kaitio, saya di dalam 3 hari ini belum mendengar prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saudara-saudara, jangan saudara-saudara anggap bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, dengan sendirinya kita sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat negara-negara Eropa, di sana ada Badan Perwakilan Rakyatnya, ada parlemen demokrasinya. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalisnya merajalela? Di Amerika ada satu Badan Perwakilan Rakyatnya, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalisnya merajalela? Tidakkah seluruh dunia barat kaum kapitalisnya merajalela? Padahal ada Badan Perwakilan Rakyatnya di sana. Dan itu tak lain dan tak bukan sebabnya. Ialah karena badan-badan perwakilan rakyat yang ada di sana itu sekedar menurut resepnya Prancis Revolusi. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di sana itu hanyalah demokrasi politik semata. Dan tidak ada social Rechtvaardigheid, tidak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomi demokrasi sama sekali. Jadi, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat dan mencintai rakyat Indonesia, mari kita terima prinsip hal social Rechtvaardigheid itu, yaitu bukan saja persamaan di dalam bidang politik, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan. Saudara-saudara, akhirnya, apakah prinsip yang kelima? Hendaknya kita menyusun Indonesia merdeka yang bertakwa kepada Tuhan. Prinsip ketuhanan yang mulia. Bukan saja bangsa Indonesia yang harus bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri-sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang Hindu dan Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tapi marilah semua kita bertuhan. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni tiada egoisme agama. Marilah kita amalkan, marilah kita jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan berkeadaban. Apakah yang dinamakan menjalankan keagamaan dengan berkeadaban? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad telah memberikan bukti yang cukup tentang Verdrasamheid itu, tentang menghormati agama lain itu. Nabi Isa pun telah menunjukkan Verdrasamheid itu. Dan marilah kita di dalam Indonesia merdeka ini, yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita Indonesia yang merdeka adalah
ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara sekalian menyetujui bahwa negara Indonesia yang merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara dan Paduka Tuan Ketua, dasar-dasar telah saya usulkan, ada 5 bilangannya. Inikah Pajadharma? Bukan. Nama Pajadharma tidak tepat, karena Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang dengan simbolik. Simbolik angka saya senang pula. Rukun Islam ada 5 jumlahnya. Jari kita ada 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5? Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tapi ini aku namakan dengan petunjuk salah seorang teman kita yang ahli bahasa, namanya Pancasila. Ya, Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Tetapi kalau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Yaitu kebangsaan dan internasionalisme, saya peras menjadi sosionasionalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi yang barat dengan kesejahteraan, saya peras menjadi sosiodemokrasi. Dan tinggal ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi, yang asalnya 5 telah menjadi 3, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Tetapi, barangkali ada tuan-tuan yang minta 1 dasar saja. Baik, akan saya jadikan 1 dasar saja. Dan saya telah menemukan bahasa tulen daripada bangsa Indonesia, ialah gotong royong. Indonesia yang kita dirikan harus negara gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis. Paham yang lebih dinamis daripada kekeluargaan. Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Soekarjo, satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama-sama, pemerasan keringat bersama-sama, perjuangan bantu binantu bersama-sama, amal semua buat semua, kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Prinsip gotong royong antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranaan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara yang saya usulkan kepada saudara-saudara. Pancasila diperas menjadi Trisila, Trisila dapat diperas menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan. Mana yang tuan-tuan pilih? Ekasila, Trisila, atau Pancasila? Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju.
Ayo maju, maju, ayo